Coba bayangkan, sebuah masa ketika cahaya ilmu pengetahuan bersinar paling terang, bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di dunia Islam. Dari padang pasir yang sunyi, lahirlah pusat-pusat ilmu yang membentuk dunia modern. Apa yang menyebabkan bangsa-bangsa Timur Tengah mendadak jadi pelopor matematika, astronomi, hingga kedokteran? Dan yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Apa rahasianya dan bagaimana semua ini bisa dimulai? Di abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi, dunia menyaksikan sebuah transformasi besar yang lahir dari gurun Timur Tengah. Di tengah berbagai peradaban besar yang telah tumbang atau mulai melemah, muncul kekuatan baru yang dengan cepat mengubah wajah dunia, yaitu kekhalifahan Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat. Dari gurun pasir Jazirah Arab, ekspansi mereka menjangkau Afrika Utara, melintasi Laut Tengah hingga ke semenanjung Iberia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Spanyol. Di timur, kekuasaan mereka merambah hingga lembah Sungai Indus di India. Namun pencapaian terbesar mereka bukan sekedar soal kemenangan militer atau luasnya wilayah yang ditaklukkan. Kekuatan sejati dari peradaban ini justru terletak di bidang yang jarang disorot oleh sejarah populer, yaitu ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan kebudayaan. Di bawah sistem kekhalifahan lahirlah sebuah era yang kelak dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Di masa ini, kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat peradaban dunia. Di kota-kota ini, para ilmuwan, filsuf, matematikawan, dokter, astronom, dan seniman dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim, diberi tempat untuk belajar dan berkarya. Ilmu pengetahuan bukan hanya dihargai, tapi dianggap sebagai bentuk tertinggi dari ibadah dan pencarian makna hidup. Naskah-naskah Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Institusi pendidikan seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi tempat berkumpulnya para pemikir besar. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, optik, dan kimia mengalami lompatan luar biasa yang kelak menjadi pondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Apa yang dimulai sebagai sebuah kekuatan spiritual dan politik, kemudian berkembang menjadi kekuatan intelektual yang pengaruhnya melintasi zaman dan benua. Ini bukan sekedar sejarah kejayaan suatu kekuasaan, tapi kisah tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu mampu membentuk dunia. Dan disinilah awal kisah zaman keemasan Islam, sebuah masa di mana ilmu menjadi cahaya yang menerangi dunia di tengah gelapnya abad pertengahan. Zaman keemasan Islam tidak muncul begitu saja. Ini lahir dari sebuah semangat besar yang tak terbendung, yaitu semangat untuk mencari pengetahuan. Di masa ketika banyak wilayah dunia masih diselimuti ketakutan terhadap ilmu dan dogma yang menjadi penghalang pikiran bebas, sebuah peradaban mulai tumbuh dari gurun yang gersang, dan dari situlah cahaya itu mulai menyala. Transformasi besar itu dimulai di jantung Timur Tengah. Ketika kekuasaan politik mulai terpusat dan stabil, lahirlah kota-kota baru yang tidak hanya dibangun dari batu bata, tetapi juga dari mimpi dan ide. Salah satu kota yang menjadi simbol dari awal kejayaan ini adalah sebuah kota yang dirancang dari nol, dibangun dengan visi besar. Sebuah ibu kota yang kelak akan menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Baghdad. Namun Baghdad bukan hanya simbol kekuasaan atau pusat administrasi. Ini menjadi nadi dari sebuah peradaban yang menjadikan ilmu sebagai pondasi utamanya. Di kota inilah dibangun institusi besar yang kelak menjadi lambang zaman keemasan, yaitu Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Bait al-Hikmah bukanlah perpustakaan biasa. Ini merupakan pusat studi, pusat penerjemahan, pusat pengamatan langit, dan tempat diskusi intelektual yang tak tertandingi pada masanya. Di balik dindingnya yang megah, lahir ribuan manuskrip, ribuan eksperimen, dan jutaan pertanyaan. Teks-teks kuno dari berbagai penjuru dunia dikumpulkan dan diterjemahkan. Pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan Babilonia dipelajari, dikritisi, dikembangkan, bahkan disempurnakan. Para cendekiawan dari berbagai latar belakang, berasal dari budaya dan agama yang berbeda, duduk berdampingan bukan untuk memperdebatkan keyakinan, tetapi untuk bersama-sama mencari kebenaran tentang alam semesta. Observatorium dibangun untuk memahami pergerakan bintang. Rumah sakit mulai menerapkan sistem diagnosis dan pengobatan berbasis studi. Angka dan huruf dikombinasikan menjadi rumus, dan dari pemahaman dasar itu lahirlah fondasi matematika dan teknologi modern.
Tapi kejayaan ini bukan hanya soal bangunan megah atau institusi ilmiah. Ini juga tumbuh dari masyarakatnya. Di era itu, semangat untuk menuntut ilmu tidak terbatas pada kalangan elit. Buku menjadi barang yang dihargai tinggi. Pasar-pasar menjual manuskrip. Diskusi filosofis bisa terjadi di rumah teh atau di jalan-jalan. Anak-anak diajarkan logika dan astronomi. Bahkan penguasa pun mendukung dan membiayai proyek-proyek ilmiah yang kadang tak menghasilkan keuntungan apapun selain pengetahuan. Sekolah-sekolah bermunculan di berbagai kota, perpustakaan dibuka untuk umum, rumah sakit menjadi pusat pengobatan sekaligus riset medis. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba bersinar bukan hanya oleh cahaya lentera, tapi juga oleh cahaya pemikiran. Di sana, orang-orang tidak hanya hidup, tapi juga berpikir dan bermimpi jauh melampaui zamannya. Yang paling mencengangkan, semua ini terjadi jauh sebelum dunia barat bangkit. Ketika Eropa masih tertidur dalam abad kegelapan dengan pengetahuan yang dibatasi dan pemikiran kritis dianggap berbahaya, peradaban Islam justru merangkul ilmu dengan tangan terbuka. Alih-alih takut pada pertanyaan, mereka justru membangun peradaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada batasan topik yang tabu. Langit dan bumi, tubuh manusia, jiwa dan akal, semuanya menjadi bahan kajian. Diskusi tentang etika, eksistensi, dan alam semesta dilakukan dengan serius dan mendalam. Bahkan perbedaan pandangan dianggap sebagai kekayaan intelektual, bukan ancaman. Perbedaan bukan dihindari, tapi dijadikan bahan dialog untuk menemukan pemahaman yang lebih utuh. Inilah masa ketika pena menjadi lebih tajam dari pedang, dan tinta dianggap lebih mulia dari darah. Sebuah zaman ketika kekayaan suatu bangsa diukur bukan dari jumlah emasnya, tapi dari jumlah manuskrip di perpustakaannya. Apa yang memungkinkan kebangkitan ini? Apakah karena keberanian untuk berpikir di luar batas-batas tradisi? Apakah karena keyakinan bahwa memahami alam semesta adalah bentuk tertinggi dari pengabdian? Atau karena sebuah pemahaman mendalam bahwa kekuasaan sejati tidak berasal dari pedang, tetapi dari pena dan pemikiran? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di balik tembok-tembok madrasah, di ruang-ruang diskusi, bahkan di dalam hati setiap pencari ilmu pada masa itu. Peradaban ini tidak hanya membangun masjid dan istana, tetapi juga membangun cara pandang baru terhadap dunia. Mereka memandang ilmu bukan sebagai sesuatu yang eksklusif, tetapi sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih tinggi, bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang makna hidup itu sendiri. Apapun jawabannya, yang jelas adalah warisan awal ini bukan hanya mengangkat dunia Islam ke puncak peradaban, tetapi juga meletakkan pondasi bagi dunia yang kita kenal hari ini. Tanpa semangat awal itu, banyak ilmu modern yang kita gunakan sekarang mungkin tak pernah lahir. Metode ilmiah, angka-angka yang kita gunakan, bahkan cara kita memahami waktu dan ruang, semuanya berdiri di atas fondasi yang dulu dibangun di era ini. Dunia yang dulunya tercerai-berai oleh batasan budaya dan bahasa, kini perlahan mulai terhubung oleh semangat ilmu yang melampaui perbedaan. Dan disinilah kisah baru dimulai. Sebuah masa di mana cahaya pengetahuan mencapai puncaknya, menembus batas-batas dunia kuno, dan menerangi jalur menuju masa depan. Sebuah era ketika satu peradaban berdiri sebagai pusat dunia, bukan karena kekuatan militernya, tapi karena kejayaan intelektualnya. Kita akan menjelajahi masa itu di video selanjutnya, puncak kejayaan zaman keemasan Islam. Sebuah babak ketika dunia menoleh ke timur untuk mencari jawaban dan menemukan cahaya yang memancar dari lembar demi lembar naskah, dari lisan para cendekiawan, dan dari semangat yang tak pernah padam. Jangan lewatkan kisah luar biasa ini. Tonton part 2 dan saksikan bagaimana peradaban Islam mencapai titik tertingginya.